Ini adalah salah satu artikel yang dibuat oleh media Vietnam jelang pertemuan Indonesia versus Vietnam di partai kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret mendatang. Mereka menuliskan judul menarik, yakni Indonesia mengirimkan pesan ketika Quang Hai terus bersinar. Seperti kita tahu, timnas kita baru saja mendapatkan tambahan kekuatan, di mana skuad Garuda hampir dipastikan bisa meresmikan 3 pemain keturunan anyar. Dia adalah Tom Haye, Ragnar Uratmangun, dan juga Martin Paes. Ketiganya baru-baru ini telah melakukan telekonferensi bersama dengan DPR. Dan menurut Ketua Umum Erick Thohir, ketiganya diharapkan bisa diresmikan di pertengahan Maret dan bisa membela timnas Indonesia sebelum laga kontra tim Vietnam. Lantas seperti apakah kekuatan tim Garuda saat ini? Kita akan ulas termasuk potensi timnas menembus babak kualifikasi Piala Dunia di round ketiga dengan skuad saat ini. That the Indonesian people are, and since the first day I arrived there, it feels like home. What I want to achieve on the pitch is, I think there's so much potential in Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadirkan kekuatan baru setelah kemarin 3 pemain anyar keturunan melakukan telekonferensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mereka adalah Tom Haye, Ragnar Uratmangun, dan juga Martin Paes. Telekonferensi ini menandai jika pemain keturunan itu bisa segera memperkuat timnas Indonesia, di mana hal itu juga diperkuat dengan konfirmasi dari skuad Garuda yang baru-baru ini yang telah mengeluarkan 28 nama yang bakal bermain untuk tim Garuda saat menghadapi timnas Vietnam dalam lanjutan laga di babak kualifikasi Piala Dunia round kedua. Seperti kita tahu, Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 28 pemain yang akan memperkuat tim nasional Indonesia, di mana di dalamnya termasuk sosok Tom Haye dan juga Ragnar Uratmangun. That the Indonesian people are, and since the first day I arrived there, it feels like home. What I want to achieve on the pitch is, I think there's so much potential in Indonesia. Timnas Indonesia semakin kuat, meski kita belum melihat secara langsung performa tim Garuda dengan pemain anyar. Tapi jelas, kita bisa prediksi dengan tambahan Tom Haye, Ragnar Uratmangun, dan Jay Itzas, tim Garuda memiliki tambahan kekuatan dengan kualitas yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Pertama kita akan mulai dari sosok Tom Haye. Pemain ini adalah salah satu gelandang terbaik di Eredivisie atau Liga Belanda berjuluk The Professor. Ia adalah pemain bintang utama di tim Heerenveen yang memiliki kemampuan sangat bagus dalam mengontrol lini tengah, menciptakan peluang, dan juga melepaskan tembakan-tembakan mematikan. Sekarang lihatlah stats berikut ini dari sosok Tom Haye. Jika melihat dalam 4 laga terakhir, Tom Haye tengah berada di form terbaik. Ia selalu memiliki rating dengan warna hijau yang artinya baik. Sedangkan untuk musim ini, secara keseluruhan, Tom Haye telah bermain dalam 27 laga bersama timnya, di mana ia sukses menciptakan 3 gol dan juga 2 assist. Yang menarik dari Tom Haye adalah visinya dan juga long shotnya, di mana Haye cukup sering melepaskan tembakan jarak jauh yang mematikan. Dia juga penendang free kick utama di timnya. Beheerst in de andere hoek. En nu vice versa. Het wordt gewonnen door Tom Haye. 1-0 Heerenveen. En gezien. Selain Tom Haye, di lini serang timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat menarik. Dia adalah Ragnar Uratmangun, pemain utama dari tim papan tengah Liga Belanda Fortuna Sittard sebagai penyerang. Ragnar mungkin belum menunjukkan ketajaman yang luar biasa dalam hal gol, di mana di musim ini Ragnar belum menciptakan satupun gol. Tapi tenang, ia adalah penyerang sayap yang eksplosif, yang sangat bagus dalam membuka pertahanan lawan dengan skill individu yang dimilikinya. Lihatlah performa Ragnar dalam 10 laga terakhirnya. Meskipun ia belum mencetak gol, tapi rating performanya berwarna hijau yang artinya bagus. Bahkan dari 10 laga, ia hanya 3 kali memiliki rating kuning.
Ragnar Uratmangun ini adalah penyerang yang bisa memberikan kemampuan untuk membongkar pertahanan lawan. Selain itu ada Jay Itzes, pemain bertahan yang saat ini membela tim Venezia di Serie B Liga Italia. Sama seperti dua pemain sebelumnya, Tom Haye dan Ragnar, Jay Itzes adalah pemain dengan kualitas yang sangat tinggi. Bersama timnya, ia telah jadi pemain utama dan membantu tim Venezia untuk bersaing di papan atas Serie B, bahkan membuka peluang tim ini untuk promosi ke Serie A. Jay yang baru berusia 23 tahun, punya penampilan yang stabil dan konsisten. Lihatlah statistik performanya dalam 10 laga terakhir. Ia hanya 2 mendapatkan rating kuning. Jelas kehadiran Jay Itzes bakal membuat lini bertahan timnas semakin kuat, mengingat keterampilannya yang lengkap dalam hal bertahan melalui sistem zona maupun duel-duel bola atas. Secara keseluruhan, dari 28 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk laga kontra Vietnam, skuad Garuda kali ini diperkuat oleh 13 pemain yang berkiprah di luar negeri atau abroad. Seperti Asnawi Mangkualam Bahar di Port FC, Jordi Amat di JDT, Pratama Arhan di Suwon, hingga bintang-bintang di Eropa seperti Marcelino, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang bermain di tim-tim Liga Belgia. Elkan, Justin Hubner, hingga bintang Liga Belanda layaknya Tom Haye, Ragnar, Ivar Jenner, serta Rafael Strijk. Jelas, kehadiran pemain-pemain ini telah menandai era baru yang membuat kekuatan timnas Indonesia sangat menakutkan. Hal yang juga mendapat perhatian dari media-media rival timnas yang bakal bertanding kontra Indonesia, yakni Vietnam. Lihat saja artikel dari media The Tao berikut ini. Dalam ulasannya, mereka mengulas 3 pemain anyar timnas Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dari timnas Vietnam. Mereka adalah Jay Itzes, Tom Haye, dan juga Ragnar. Selain itu, mereka juga mengulas tentang 3 penyerang timnas Indonesia yang patut diwaspadai, mulai dari Rafael Strijk, Marcelino, dan juga Hoki Caraka. Hingga pusingnya pelatih Vietnam ketika timnas Vietnam saat ini kehilangan separuh kekuatan timnya. Jelas, kali ini timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan dibandingkan Vietnam, terkhusus di laga perdana saat tim Indonesia bakal main di Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret mendatang. Walaupun dengan 3 pemain anyar, Indonesia juga memerlukan adaptasi karena cukup sulit juga berharap pemain yang baru bergabung ke skuad akan menjalani harmoni yang bagus dalam waktu singkat. Saat ini sendiri, timnas Indonesia masih berada di peringkat 4 dari 3 laga yang telah dimainkan di babak kualifikasi Piala Dunia. Dari 2 kali main, timnas hanya memiliki 1 poin dari hasil imbang kontra Filipina. Namun saat itu, 2 laga dimainkan di kandang lawan yakni Filipina dan Irak. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos. Dengan laga melawan Vietnam bakal menjadi kuncinya. Dalam 2 pertandingan yang akan dimainkan pada bulan Maret ini, Indonesia diharapkan mampu meraih 2 kemenangan yang akan menempatkan mereka di posisi kedua dengan 6 poin. Jika skenario ini terwujud, timnas hanya perlu fokus pada pertandingan melawan Filipina untuk memastikan langkah mereka ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, yang secara otomatis juga mendekatkan Indonesia pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, yang menjadi impian besar seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Untuk menggambarkan skuad timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia ini, kita coba susun starting line up tim Garuda dengan tambahan Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Uratmangun. Dengan formasi 3-2-3-2, di posisi kiper kita bisa menggunakan Hernando. Dengan 3 back bisa dipercayakan pada Jay Itzes, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner. Untuk posisi fullback kiri kita dapat menggunakan Shane Patinama dan kanan menggunakan Sandy Walsh. Sekarang ke posisi 3 gelandang. Di sini kita bisa menempatkan nama Ivar Jenner untuk melakukan kolaborasi bersama Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand. Dan 2 striker bisa menggunakan Rafael Strijk serta Ragnar Uratmangun. Gimana menurut kalian? Udah oke?
Jadi itulah cerita di balik kekuatan baru Timnas Indonesia yang nampak menakutkan bagi Timnas Vietnam saat ini.